Jadwal MotoGP Qatar 2024 menanti penampilan Marc Marquez dengan tim baru di tengah kepungan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Seri balap MotoGP 2024 akan dibuka dengan GP Qatar di sirkuit Lusail, 8 hingga 10 Maret. Tahun lalu, MotoGP Qatar menjadi bagian dari dua balapan terakhir karena sirkuit Lusail tengah direnovasi. Teori menarik dibagikan yang merupakan kabar baik bagi harapan gelar Marc Marquez yang musim ini akan berkostum Gresini setelah menghabiskan 11 tahun bersama Honda. Bisakah salah satu aspek kalender MotoGP 2024 memberi Marc Marquez keuntungan besar? Sebuah pokok pembicaraan menarik telah diangkat yang mungkin meningkatkan optimisme seputar harapan kejuaraan Marquez. Pembatalan putaran Argentina musim MotoGP 2024 akan menguntungkan Marquez, menurut mantan rekan setimnya Pol Espargaro. Argentina dijadwalkan menjadi putaran ketiga musim baru, pada 5 hingga 7 April, namun dibatalkan karena pembatasan pemerintah. Akibatnya, musim ini dikurangi dari 22 putaran menjadi 21 putaran. Espargaro percaya bahwa kekalahan dalam balapan ini sejak minggu-minggu awal musim ini ada di tangan Marquez. Setelah tes pramusim yang menjanjikan, balapan pertama Marquez dengan Ducati adalah pembuka musim di Qatar pada 8 Maret. Dia akan mengendarai Ducati berusia 1 tahun dengan rivalnya Francesco Bagnaia dan Jorge Martin menggunakan motor baru yang dikembangkan. Espargaro mengatakan tentang Ducati dominan yang kini akan dikendarai Marquez dengan menarik. Ya, ada banyak hal yang digabungkan. Kestabilannya tinggi, mungkin belokannya tidak terlalu banyak, tapi masalah aerodinamisnya cukup mengimbanginya, kata Espargaro kepada Marca yang dilansir dari Crash. Mereka adalah pihak pertama yang menciptakan dunia yang efisien di mana setiap orang fokus dan bekerja. Oleh karena itu, mereka memiliki keunggulan dibandingkan pabrikan lainnya. Saat ini, masalah aerodinamis adalah hal yang semua pabrikan coba kerjakan untuk mengembangkan sepeda motornya dan, di sana, Ducati menjadi nomor 1 dalam kompetisi tersebut. Mereka paham betul apa yang harus mereka sentuh ketika muncul masalah. Saya pikir itulah kunci keunggulan mereka dan apa yang membedakannya dengan pabrik lain. Espargaro menjadi pebalap penguji dan cadangan KTM musim ini. Dia menghabiskan 2 musim bersama Marquez di Repsol Honda, di masa sulit juara 8 kali itu karena cedera yang menghambatnya. Rangkaian seri balap MotoGP Qatar 2024 akan dimulai pada Jumat, 8 Maret 2024, malam hari waktu Indonesia Barat, WIB, dan balapan utama MotoGP dijadwalkan pada Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kecepatan tinggi saat tes MotoGP Qatar bikin Ducati khawatir sesuatu tidak beres dengan motornya. Tahan dulu pialanya. Ducati ogah jemawa meski telah membuktikan bahwa mereka masih memimpin persaingan setelah lesatan Francesco Bagnaia pada tes pramusim MotoGP 2024. Pecco Bagnaia mengakhiri tes pramusim MotoGP 2024 dengan nilai tinggi setelah mencetak waktu lap tertinggi dalam sesi di Sepang, Malaysia, 6 hingga 8 Februari, dan Lusail, Qatar, 18 hingga 19 Februari. Bukan cuma Bagnaia yang tampil melesat, penunggang motor Desmo Sedici YP lainnya juga demikian. Dalam tes MotoGP Sepang, bahkan 4 catatan waktu teratas semuanya dicetak rider Ducati yakni Bagnaia, Jorge Martin, Pramac, Enea Bastianini, Ducati, dan Alex Marquez, Gresini. Sedangkan di tes MotoGP Lusail, 3 dari 4 pembalap tercepat memakai motor ciptaan pabrikan asal Borgo Panigale ini. Salah satunya adalah Marc Marquez, Gresini. Menempati urutan keempat, juara dunia 8 kali ini makin dinanti aksinya dalam percobaan comeback-nya di MotoGP. Ducati pun berpeluang untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Mantan pembalap yang kini menjadi reporter lapangan MotoGP, Simon Crafar, menyebut persiapan Ducati cukup sempurna jelang musim kompetisi yang baru. Crafar menyebut bahwa semua pembaruan yang dibawa Ducati membawa dampak positif dan tinggal memerlukan sentuhan akhir melalui setelan elektronik. Mesin yang baru, aero yang baru, knalpot yang baru semuanya berhasil. Pecco melakukan rekor lapnya dan seluruh padek terpukau, ucap Simon Crafar, dilansir dari Crash.net.
Catatan waktunya lebih cepat 0,6 detik dari pembalap lainnya saat itu. Banyak pembalap lalu menurunkan kepala untuk mencoba memperkecil jarak itu. Bagnaia pada akhirnya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus waktu lap 1 menit 50 detik. Rekor resmi MotoGP? Lebih pelan hampir 0,8 detik. Apakah sekarang waktunya memberikan piala kepada Ducati? Pabrikan merah tidak mau kelewat PD. Travar mendengarnya sendiri dari sang manajer tim, Davide Tardozzi. Tardozzi berkata semuanya berjalan dengan baik tetapi mereka tetap membumi karena ketika kita pergi, ada balapan mobil di sini, Lusail, ucap Travar. Kemudian saat kita kembali, kondisi treknya akan berbeda jadi kita akan memulai dari awal lagi. Dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia telah memenangkan banyak kejuaraan dunia sebagai manajer. Dan dia benar. Mereka berada di posisi yang luar biasa. Sirkuit Lusail menjadi venue seri pembuka World Endurance Championships 2024, ajang balap ketahanan yang turut diikuti legenda MotoGP, Valentino Rossi, pada pekan ini. Faktor grip ini juga mendapat sorotan dari Bagnaia. Menurutnya, daya cengkeram yang terlalu baik justru mengaburkan efek dari komponen-komponen anyar. Bagnaia sendiri langsung ngacir begitu menguji motor versi terbaru Ducati. Saya pikir grip di lintasannya sangat meningkat, dan menjadi salah satu yang terbaik di kalender balap MotoGP, ucap Bagnaia setelah hari pertama tes, dilansir dari gp1.com. Bahkan jika kita sudah melakukan yang terbaik, sulit untuk memahami apa yang kita rasakan saat ada begitu banyak grip. Perbedaan per lap antara ban baru dan lama adalah 0,3 sampai 0,4 detik. Itu bagus dari sudut pandang performa tetapi sulit untuk mengetahui apakah komponen yang diuji bekerja dengan baik atau tidak, imbuh Nuvola Rossa. Kendati demikian, setelah tes berakhir, Bagnaia cukup puas. Kepercayaan diri murid Valentino Rossi ini bertambah setelah merasakan peningkatan di semua area. Perlu dicatat bahwa hanya Ducati yang merasakan sedikit peningkatan grip ketika pabrikan lain malah berkata sebaliknya. Bagnaia pun telah menentukan motor yang akan dipakainya. Meski begitu, sebagaimana Tardozzi, Pecco walau masih menyimpan sedikit kewaspadaan soal kondisi trek saat lomba. Lebih dari catatan waktunya, saya senang dengan sensasi yang saya rasakan di atas motornya, kata Bagnaia setelah merampungkan tes. Ketika sensasinya bagus, wajar jika waktu lapnya juga bagus. Kita lihat apa yang terjadi dalam 15 hari menuju lomba, tetap saat ini saya senang. Kami telah memilih semua komponen untuk dipakai pada awal musim, kami menyelesaikan pekerjaan kami, sejujurnya saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Seri pembuka MotoGP Qatar akan berlangsung pada 8 hingga 10 Maret mendatang. Marc Marquez berjanji tak akan ganggu algoritma Gresini Ducati. Marc Marquez ingin memanfaatkan kesempatan pendek bersama Gresini Ducati di MotoGP 2024 tanpa harus mengganggu algoritma dan suasana tim barunya. Hadir sebagai mantan bintang besar Repsol Honda sekaligus juara dunia 8 kali, membuat Marc Marquez pada awalnya merasa sedikit canggung bersama Gresini. Maklum, sudah 10 tahun lamanya pembalap 30 tahun itu mentas di kelas utama bersama Repsol Honda yang lekat dengan logo sayap tunggal dan berwarna jingga merah putih. Sebagai pendatang baru, banyak yang mesti dilakukan Marquez. Baik di dalam trek maupun di luar trek, terutama dalam masa adaptasi dan menjaga relasi dengan seluruh kru yang bertugas. Karena biasa di tim pabrikan membuat semua feedback Marquez akan sangat didengarkan, kali ini dia harus terbiasa untuk mengikuti apa yang sudah dipilihkan dari tim induk. Bernaung di bawah payung tim satelit membuat Marquez memiliki beberapa keterbatasan dari versi motor yang lebih lawas dan berbagai pembaruannya. Namun Marquez tidak merasa masalah dengan hal itu. Yang terpenting baginya adalah bisa membaur sebaik mungkin tanpa mengganggu keseimbangan metode kerja di tim milik mendiang Fausto Gresini tersebut. Tak heran, Marquez hanya membawa satu mekaniknya dari Repsol Honda, yakni Javi Ortiz. Sedangkan kepala kru kesetiaannya yaitu Santi Hernandez ditinggal untuk tetap di tim utama Honda yang nanti akan membawahi tim Joan Mir.
Marquez menghormati tim Gresini dengan segenap krunya, dia akan berusaha bekerja sama dengan orang-orang baru di tim tersebut. Saya tidak mau kedatangan saya mengubah suasana yang ada di keluarga tim Gresini, ungkap Marc Marquez dikutip bolasport.com dari Paddock IP. Itulah mengapa saya hanya membawa satu kru saya sebelumnya dari Repsol Honda, tidak semuanya saya bawa. Mereka, Gresini Ducati, memiliki keluarga di sini, mereka memiliki kekeluargaan itu di sini, dan saya tidak boleh menghancurkan seluruh keluarga yang sudah ada di sini dengan adanya pergantian pembalap, kata Marquez lagi. Marquez merasakan betul betapa hangatnya suasana kekeluargaan yang dibangun Gresini. Karena kontrak yang dia tanda tangani hanya semusim, untuk saat ini target utamanya adalah memberikan yang terbaik atas kepercayaan dan kemauan tim tersebut menerimanya. Di tengah tim, jelas mendiang Fausto Gresini, pemilik tim, masih ada. Ini adalah tim yang menyenangkan, di mana semua yang ulang tahun dirayakan baik pembalap maupun manajer tim, tidak ada yang terlewat, ungkap Marquez. Saya sangat senang dan bersyukur atas kesempatan ini, saya akan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya tahu secara emosional bagi Nadia, Padovani, bagi seluruh keluarganya, sangat berarti saya berada di tim ini. Karena Fausto sangat menyanjung saya dan saya menghargainya, tandas Marquez. Soal berapa target menang atau target lebih tinggi, Marquez enggan muluk-muluk. Semua ingin dilaluinya dengan mengalir seiring berjalannya waktu musim ini berlalu bersama sang adik Alex Marquez yang jadi rekan setimnya. Sebagai keluarga dari Marquez, kami ingin membawakan mereka banyak trofi, kata Marc Marquez. Mereka sudah mengoleksi kemenangan dan podium di MotoGP, jadi kami pun ingin turut menambahkannya dan memberikan mereka banyak kebahagiaan, janji Marc Marquez.